Ya, sebelum kita masuk ke dalam kata sifat, ada baiknya kita mencoba untuk belajar menafsirkan satu kalimat pendek. Dan di dalam menerjemahkan sekaligus menafsirkan kalimat pendek itu, kita tentu harus memperhatikan beberapa kaidah. Dan kaidah-kaidah ini yaitu kaidah di dalam menerjemahkan, dan setelah menerjemahkan tentu kita akan menafsirkan. Ini harus kita perhatikan kaidah-kaidahnya, karena dengan memperhatikan kaidah itu diharapkan supaya kita sebagai calon hamba Tuhan atau mahasiswa bisa menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa Yunani dengan baik. Nah, yang pertama adalah tentu kita harus memperhatikan morfologi atau bentuk dari setiap kata yang ada di dalam sebuah kalimat bahasa Yunani. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah melihat secara umum dulu, membacanya, kemudian memperhatikan satu persatu bentuk dari kata-kata yang ada di dalam kalimat. Maksudnya begini, dengan memperhatikan sebuah morfologi dari kata-kata itu, maka kita nanti akan menentukan letak dari kata tersebut di dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bertemu dengan sebuah kata dan ternyata itu adalah kata benda, maka kita perlu menganalisanya. Kata benda ini parsingnya apa? Unsur-unsur kata bendanya apa? Jumlahnya, kelaminnya, kemudian kasusnya. Nah, setelah kita menganalisa parsing atau unsur-unsur dari kata benda, misalnya kita tahu bahwa kata benda itu ternyata berkasus nominatif, maka di dalam kalimat kata benda tersebut berdiri sebagai subjek. Loh, kenapa dia berdiri sebagai subjek? Karena di dalam bahasa Yunani bentuknya itu berkasus nominatif. Kemudian ketika kita mendeteksi ada sebuah kata kerja, maka kita sudah langsung menganalisanya dan meletakkan kata-kata kerja itu di dalam posisinya dalam kalimat sebagai predikat. Nah, itu maksud saya bahwa kita harus memperhatikan morfologi atau bentuk setiap kata yang ada di dalam kalimat. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan kalimat ini adalah kalimat yang seperti apa. Apakah dia adalah sebuah kalimat utama ataukah dia adalah sebuah anak kalimat atau bagaimana? Ataukah dia hanya sebuah kalimat sederhana ataukah dia adalah kalimat majemuk? Jadi kita harus melihat dulu secara keseluruhan, secara umum kalimat yang akan kita terjemahkan itu. Baru setelah itu kita masuk dalam tahapan-tahapan dan kaidah-kaidah di dalam menerjemahkan sebuah kalimat. Kaidah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kalau sebuah kalimat dalam bahasa Yunani itu memiliki subjek, maka subjek yang terdapat di dalam kata kerja itu tidak diterjemahkan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, kalau di dalam sebuah kalimat tidak ada subjek, maka posisi subjek akan diambil alih oleh subjek yang ada di dalam kata kerja. Kemudian kaidah yang ketiga, kalau di dalam sebuah kalimat terdapat subjek, maka personal ending atau subjek yang terdapat di dalam kata kerja itu harus orang ketiga tunggal. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, yaitu bahwa setiap kata yang ada di dalam bahasa Yunani itu bisa berada pada berbagai tempat atau berbagai posisi di dalam kalimat. Jadi subjek kalau di dalam bahasa Yunani itu dia bisa diletakkan di belakang kalimat. Objek
di dalam bahasa Yunani, dalam kalimat Yunani, dia bisa diletakkan di depan sebuah kalimat. Posisi-posisi dari kata-kata yang ada di dalam kalimat, apakah dia diletakkan di belakang, diletakkan di depan, itu tidak ada pengaruh sama sekali kecuali posisi kalimat yang paling depan. Jadi di dalam bahasa Yunani, posisi kalimat yang paling depan itu adalah tekanan dari inti berita sebuah kalimat. Dan sisanya, kalau seandainya posisinya itu diubah-ubah, itu juga tidak akan mempengaruhi dari hasil penterjemahan. Nah, itu adalah beberapa kaidah yang harus kita perhatikan di dalam menterjemahkan sebuah kalimat di dalam bahasa Yunani. Dan kaidah-kaidah ini nanti saya akan ulangi lagi supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas pada waktu kita mempraktekkannya. Sekarang kita akan lihat di papan tulis untuk satu contoh yang akan kita terjemahkan. Oke, sekarang kita lihat kalimat ini. Di sini ada kalimat STEI ho doulos ton arton tu teu. Nah, pada waktu kita melihat kalimat ini, kita langsung dapat memahami bahwa ini adalah kalimat sempurna. Karena di dalam kalimat ini terdapat semua unsur yang membentuk kalimat, yaitu subjek ada, kemudian predikat juga ada, dan objek juga ada. Kemudian langkah yang kedua, yaitu kita memperhatikan setiap kata yang ada di dalam kalimat ini. Nah, kalau kita bagi dalam bentuk diagram tata bahasa, dia seperti ini. Kemudian hodulos itu satu kata lagi. Kemudian ton arton itu juga satu kata. Dan tuteu satu kata lagi. Kalau kita perhatikan kalimat ini, ternyata yang paling depan itu bukan subjek ya, tetapi predikat. Jadi yang paling depan ini adalah kata kerja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam sebuah kalimat Yunani, letak dari sebuah kata itu tidak mempengaruhi arti dari kalimat tersebut atau tidak mempengaruhi terjemahan dari kalimat itu. Seandainya subjeknya diletakkan di belakang, itu pun nggak masalah gitu ya. Jadi misalnya di sini hodulosnya saya pindahkan ke belakang, kemudian tuteunya saya pindahkan ke depan begitu ya. Jadi seperti ini bunyinya. STEI tuteu ton arton hodulos, misalnya seperti itu. Ini nggak masalah ya. Jadi kalaupun ini ditukar-tukar pun dalam bahasa Yunani itu tidak mengubah arti dan tidak mengubah hasil dari terjemahan. Oke, kita kembali lagi menganalisa morfologi dari setiap kata. Lalu kemudian yang kedua yaitu kata hodulos. Kata hodulos ini ternyata setelah kita melihat bentuk morfologinya, dia ini adalah kata benda. Kemudian kata yang ketiga yaitu ton arton. Kalau kita melihat dari morfologinya, dia juga sebagai kata benda. Kemudian tuteu, dia juga adalah sebuah kata benda. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kalimat ini ada satu kata kerja, ada tiga kata benda. Nah, sekarang kita masuk kepada detail-detailnya. Kalau kita perhatikan kata STEI, ini adalah kata kerja dan kata kerjanya adalah kata kerja yang bernama present indikatif aktif. Kenapa dia present indikatif aktif? Karena kalau kita melihat ciri-ciri dari personal endingnya, dia adalah bentuk dari kata kerja present indikatif aktif ya. Jadi kalau kita lihat kata ini yaitu STEI,
Nah, ini A, ada A di sini. Jadi kalau kita perhatikan akhirannya, ternyata ini adalah akhiran dari bentuk kata kerja present indikatif aktif. Karena kalau kita perhatikan akhiran-akhirannya, itu yang pertama luo, ya, luo, o, kemudian eis, a, kemudian ada akhiran omen, et, dan usin. Jadi STA ini adalah bentuk orang ketiga tunggal. Dari sini kemudian kita lanjutkan menuliskannya bahwa dia adalah kata kerja present indikatif aktif orang ketiga. Nah, kemudian kata yang kedua yaitu kata benda hodulos. Kalau kita perhatikan artikelnya, ini adalah artikel. Artikelnya ada ho, berarti dia berkasus nominatif. Kemudian jumlahnya tunggal. Dan gendernya atau kelaminnya adalah maskulin. Lalu yang ketiga yaitu kata ton arton. Kalau kita lihat dari artikelnya atau kata sandangnya dan juga akhirannya, bahwa ternyata kata benda ini memiliki kasus akusatif, tunggal, dan maskulin. Lalu kemudian kata yang keempat yaitu tu teu. Kalau kita perhatikan dari kata sandangnya tu dan akhiran u, berarti kata benda ini adalah kata benda kasus milik genetif. Kemudian jumlahnya adalah tunggal dan kelaminnya adalah maskulin juga. Nah, setelah kita menemukan unsur-unsur dari setiap kata, maka kita lanjutkan pada tahap yang berikutnya adalah mencoba untuk melihat kaidah-kaidahnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kaidah yang pertama yang harus kita tanyakan, apakah kalimat ini mempunyai subjek? Ternyata ada. Jadi hodulos ini adalah subjek. Nah, karena dalam sebuah kalimat ini ada subjeknya, maka subjek yang ada di dalam kata kerja yaitu A ini adalah subjek cadangan. Dan subjek ini terletak di dalam kata kerja dan kita sebut ini A ini sebagai personal ending. Tetapi karena di dalam kalimat ini dia sudah ada subjek, maka subjek cadangan yang ada di kata kerja itu tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Nah, tentu yang diterjemahkan atau yang digunakan sebagai subjek adalah kalimat ini, yaitu kalimat
hodulos. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kata ton arton. Dia kalau kita melihat bentuknya akusatif, maka ton arton ini dia berdiri sebagai objek langsung di dalam kalimat ini. Karena akusatif ini adalah kata benda yang berkasus akusatif atau sebagai objek langsung. Kemudian genetif tunggal maskulin ini terdapat dalam kata tuteu. Tuteu itu kasusnya genetif, jumlahnya tunggal, kelaminnya maskulin, dan dia adalah kata benda. Nah, tetapi karena di sini kata bendanya berkasus genetik, maka kata benda di sini untuk kata tuteu adalah kata benda milik. Jadi kita tulis di sini milik. Nah, setelah kita menemukan semua unsur-unsurnya, yang pertama STAI, dia sebagai kata kerja, tentu di dalam kalimat dia sebagai predikat. Kemudian hodulos, dia sebagai subjek, ton arton, dia sebagai objek langsung, dan tuteu, dia adalah kata benda milik. Sekarang kita tinggal memperhatikan arti dari setiap kata ini ya. STAI itu diterjemahkan makan. Kemudian hodulos ini adalah budak atau hamba. Kemudian ton arton itu roti. Dan tuteu itu adalah Allah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menentukan atau menemukan arti-arti dari kata-kata ini, tinggal sekarang kita memasukkannya ke dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia. Nah, di dalam kalimat bahasa Indonesia, susunannya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau ada keterangan. Nah, tentu di sini kita harus mengikuti bentuk di dalam kalimat bahasa Indonesia. Itu berarti kalimat STAI hodulos ton arton tuteu kita terjemahkan seperti ini. Yaitu hodulos, budak, karena dia sebagai subjek, kita letakkan dia di bagian yang pertama. Budak, ya saya ulangi lagi ya. Kita sudah melihat setiap kata-kata tersebut dengan semua parsingnya, dan untuk subjek dari kalimat ini yaitu kata doulos, kita letakkan di awal kalimat karena kita harus menyesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena itu hodulos kita letakkan di depan, budak ini sebagai subjek, lalu predikatnya yaitu STAI. Nah, untuk STAI itu sendiri, jadi kalau saya tuliskan di sini ya, STAI, kalau kata ini berdiri sendiri, maka kita terjemahkan dia sedang makan. Nah, jadi kata STAI itu artinya dia sedang makan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kalimat ini, ternyata di sini juga ada sebuah kata, yaitu kata benda doulos, hodulos, dan dia bentuknya adalah kata benda yang berkasus nominatif.
Jadi di sini kalau kita perhatikan ada 3 orang. Kalau dari analisa biasa ya, analisa sederhana, ada 3 oknum di sini ya, di dalam kalimat ini. Oknum yang pertama, itu di dalam kata kerja, itu yang kita kenal dengan dia ini ya. Dia. Kemudian oknum yang kedua, yaitu budak. Kemudian oknum yang ketiga yaitu Allah. Nah, ketiga oknum ini dia mempunyai peluang untuk menjadi kata benda sebagai subjek. Nah, tetapi tidak harus semuanya harus menjadi subjek. Tetapi karena di sini hodulos dia berbentuk nominatif, maka hoduloslah yang menjadi subjek. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia yang ada di dalam kata STA? Maka dia di sini tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Kenapa tidak diterjemahkan? Karena di dalam kalimat ini ada subjek. Kalau seandainya kalimat itu tidak ada subjeknya, jadi misalnya kalimat itu seperti ini, STAI ton arton tuteu. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, hodulosnya hilang ya. Itu berarti kalimat ini tidak ada subjek. Tidak ada subjek. Karena di dalam kalimat ini tidak ada subjek, maka subjeknya diambil dari kata kerja. Jadi ini subjek diambil dari kata kerja. Maka kita dapat menerjemahkannya STAI ton arton tuteu ya. Untuk terjemahannya jadi dia sedang makan. Ya, dia sedang makan. Makan apa? Ton arton. Ya, ton arton makan roti. Roti milik siapa? Tuteu, milik Allah. Nah, kalau di dalam kalimat ini kita menerjemahkannya, terjemahannya adalah budak-budak sedang makan. Jadi beda ya. Kalau di kalimat yang contoh, kalau di kalimat contoh ini, dia sedang makan. Kenapa dia sedang makan? Karena kalimat ini tidak memiliki subjek, tidak memiliki nominatif. Karena kalimat ini tidak memiliki nominatif subjek, maka subjeknya diambil dari kata kerja. Karena itu subjek yang ada di dalam kata kerja itu diterjemahkan. Maka terjemahannya adalah dia sedang makan roti milik Allah. Tapi kalau di dalam kalimatnya itu ada subjek, maka subjek yang ada di dalam kata kerja, yaitu yang ada di sini sebagai personal ending, itu tidak diterjemahkan. Maka subjeknya di sini tidak diterjemahkan, subjek yang dipakai adalah hodulos. Jadi budak-budak sedang makan.
Makan apa? Nah, ternyata di dalam kalimat ini ton arton dia tertulis sebagai kata benda akusatif. Itu berarti bahwa ton arton di sini di dalam kalimat dia berdiri sebagai objek langsung. Karena dia berdiri sebagai objek, maka roti sebagai objek yang mengalami tindakan. Jadi budak sedang makan roti. Nah, kemudian masih ada satu kata lagi, yaitu tuteu. Karena di sini tuteu ini adalah kata benda milik, itu berarti bahwa kata ini selalu berkaitan dengan kepemilikan. Dan kepemilikan dari kata ini itu selalu berkaitan dengan kata yang ada di dekatnya. Karena kata yang ada di dekatnya itu adalah ton arton, maka ton arton ini dijelaskan atau mendapatkan penjelasan dari kata tuteu. Karena itu kita dapat menerjemahkannya roti milik Allah. Nah, jadi dari sini kita sudah mulai bisa mengerti dan memahami bagaimana cara-cara kita di dalam menerjemahkan sebuah kalimat di dalam bahasa Yunani. Jadi perhatikan sekali lagi, kalau di dalam kalimat Yunani ada subjek, maka subjek yang ada di dalam kata kerja itu tidak diterjemahkan. Kalau di dalam sebuah kata tidak ada subjek, kalau di dalam sebuah kalimat tidak ada subjek, maka subjeknya diambil dari subjek yang ada di kata kerja. Kemudian yang berikutnya, kalau di dalam kalimat itu subjeknya ada, maka kata kerjanya selalu membentuk atau selalu tertulis sebagai kata kerja orang ketiga tunggal. Kata kerja orang ketiga. Sedangkan untuk jumlahnya, dia akan mengikuti jumlah subjek. Kalau subjeknya tunggal, maka orang ketiganya juga tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka orang ketiga yang ada di kata kerja itu juga harus jamak. Contoh, kita tuliskan di bawah sini ya. Kita bisa menuliskannya seperti ini, chodulos. Nah, perhatikan, ini adalah tunggal dan ini ada nominatif, maka kata kerjanya, dalam hal ini kita menggunakan kata kerja sta, kata kerjanya harus orang ketiga. Orang ketiga adalah A. Dan karena chodulos ini tunggal, maka kata kerja orang ketiganya itu juga harus sama, tunggal. Kalau misalnya nominatifnya jamak, kita ubah di sini dari nominatif tunggal menjadi nominatif jamak. Itu berarti kita menuliskannya seperti ini, hoi du loi. Nah, ini adalah budak-budak. Ini budak ya. Kalau di bawahnya ini budak-budak. Nah, kalau kita sambungkan dengan predikat, jadi di sini S, T, A-nya kita ubah dalam bentuk jamak ke dalam bentuk jamak. Jadi ST, O, sin. Ya, ini orang ketiga. O sin itu juga
orang ketiga. Karena di sini kata kerja, kata kerjanya mengikuti subjeknya jamak, maka personal ending yang ada di dalam kata kerja bentuknya harus orang ketiga jamak. Tetapi kalau di dalam sebuah kalimat, ya, dalam kalimat itu tidak ada subjek, ya, maka subjek dalam kata kerja diterjemahkan. Subjek dalam kata kerja harus diterjemahkan. Mengapa harus diterjemahkan? Karena subjek yang ada di dalam kata kerja, dia akan menjadi nominatif, ya, di dalam kalimat, menjadi subjek di dalam kalimat. Jadi itu adalah cara kita menerjemahkan sebuah kalimat yang ada di dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Jadi perhatikan semua ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam menerjemahkan kalimat dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan?